Jangan menyembunyikan pelanggaran. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Sahabat Iktus, menyembunyikan dosa adalah sebuah kebodohan untuk memanjakan dosa, memakluminya atau membiarkannya, menyangkal atau menganggap remeh dosa, mengecilkan akibatnya, atau mempersalahkan orang lain atasnya. Semuanya adalah sikap yang tidak benar terhadap dosa dan tentunya akan berakibat fatal bagi orang yang melakukannya. Dosa bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah manusia. Sejak Adam dan Hawa gagal menaati firman Allah berkaitan dengan buah pohon pengetahuan, dosa masuk ke dalam hidup manusia. Tindakan Adam dan Hawa yang kemudian bersembunyi dari Allah juga ditiru manusia yang setelah berbuat dosa cenderung bersembunyi dari Allah dan sesama. Apa kata Alkitab tentang sikap kita terhadap dosa? 1. Jangan menyembunyikan pelanggaran supaya beruntung. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Ia tidak akan berhasil untuk menutup-nutupi dosanya, sebab cepat atau lambat dosanya akan ketahuan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Ia tidak akan beruntung karena hati nuraninya tidak akan bisa tenang. Daud mengakui bahwa ia terus-menerus gelisah ketika ia menutupi dosa-dosanya. Mazmur 32 ayat 3 dan 4. 2. Jangan menyembunyikan pelanggaran, tetapi akui dan tinggalkan. Siapa mengakui kesalahannya di hadapan Allah dan berhati-hati untuk tidak kembali berdosa lagi, akan mengalami ketenangan batin. Hati nuraninya menjadi tenang dan akan dicegah dari kehancuran. Bukan hanya di hadapan Allah, tetapi juga menyelesaikannya dengan orang yang bersangkutan dan dilanjutkan dengan mengambil komitmen untuk tidak melakukannya lagi. 3. Jangan menyembunyikan pelanggaran, maka disayangi. Siapa yang menutupi dosa tidak akan beruntung. Siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Kata disayangi menunjuk pada belas kasihan Allah. Tidak ada dosa yang terlampau besar yang tidak dapat diampuninya. Kasih Tuhan lebih besar dari segala pelanggaran kita. Pengampunan dosa yang kita terima membuka akses relasi dengan Tuhan, di mana Ia dapat melimpahkan kasih-Nya yang besar pada kita. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, adakah pelanggaran yang masih kusembunyikan dari hadapan Tuhan dan belum kuselesaikan dengan sesamaku? Dosa apa yang harus segera kuakui dan kutinggalkan? Sudahkah aku menerima belas kasihan Tuhan melalui pengorbanan Kristus dan mensyukuri kasih sayang-Nya yang telah menerimaku apa adanya? Tuhan Yesus, dosa-dosaku telah menggelisahkan aku. Aku mengakuinya secara terperinci di hadapan-Mu dan berjanji untuk meninggalkannya. Kasihani aku ya Tuhan, dan janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, tetapi perbaharuilah batinku. Aku selalu ingin dekat dengan-Mu dan menikmati kasih sayang-Mu. Amin. Dosa membawa ketakutan, pertobatan membawa damai sejahtera.